bukan hanya juga dibebankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Tapi yang unik bangsa kita itu bersatunya, dan musik bisa mempersatukan. Halo teman-teman Presisi, kembali lagi bersama aku Citra dalam program Prestock. Nah, di Prestock kali ini aku sudah terhubung bersama Mas Pandu selaku ketua dari organisasi Pandulisane. Nah, organisasi Pandulisane ini merupakan organisasi penghubung antara teman-teman disabilitas dan teman-teman non-disabilitas agar bisa berkomunikasi. Namun pada kali ini aku akan membahas mengenai tentang apakah pemerintah Indonesia sudah support teman-teman disabilitas atau belum. Nah, teman-teman, langsung aja kita akan terhubung bersama Mas Pandu selaku ketua dari organisasi Pandulisane. Halo Mas Pandu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Saya juga baik, Mas. Nama saya Yuliana Citra dari tim Presisi. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih pemerintah mensupport teman-teman disabilitas secara fasilitas, secara perlindungan maupun secara penyaluran pekerjaan. Jadi gini Mas, Mas Pandu sendiri kan merupakan ketua dari Pandulisane. Yang saya tahu organisasi ini merupakan organisasi penghubung antara teman disabilitas dan teman non disabilitas. Nah, menurut Mas Pandu di Pandulisane ini kegiatannya itu apa saja ya Mas, dan kegiatan yang difokuskan itu apa dan seperti apa? Oke. Jadi Pandulisane sendiri itu adalah sebuah organisasi, betul, kita komunitas sebenarnya yang menghubungkan antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Tujuannya sebenarnya ini adalah supporting teman-teman disabilitas, karena sampai saat ini kan kita sudah tahu nih sejak 2018 ya Asian Para Games kemarin, nama disabilitas itu naik semuanya, terus kemudian sekarang itu kayak yang berjuang teman-teman disabilitas nih. Nah, kita nggak pengen teman-teman disabilitas berjuang sendiri. Mulai dari undang-undang kan udah mulai tahun berapa tuh udah rapat terus, udah ada perbaharuan dan lain sebagainya. Kita sebagai non disabilitas kita berkumpul di sini teman-temannya supaya bisa menghubungkan antara teman-teman disabilitas dan non disabilitas. Menghubungkan dalam artian apa? Supaya orang-orang non disabilitas terbiasa nih komunikasi dengan disabilitas, karena ternyata dari survei kecil saya itu banyak teman-teman non disabilitas yang sering ketemu sama disabilitas tapi nggak tahu nih gimana cara interaksinya. That's why akhirnya kita membuatlah ruang aman buat teman-teman bisa berinteraksi bersama. Sekaligus kita mendukung pergerakan-pergerakan dari komunitas. Mendukungnya dalam bentuk kita membuat sebuah event, biasanya kegiatan bersama secara inklusif yang mengajak teman-teman disabilitas juga non-disabilitas yang nantinya bisa mempertemukan dan membuat orang-orang jadi bisa berinteraksi bersama. Wah, jadi berarti dari Pandulisane sendiri sangat mendukung ya Mas untuk hubungan antara teman-teman disabilitas dan non disabilitas. Nah, untuk menurut Mas Pandu sendiri, kalau untuk pemerintahnya nih Mas, pemerintah ini sekarang ini sudah support gak sih? Support dalam artian fasilitas umum ya, mungkin di transportasi umum atau di jalan, di trotoar gitu. Pemerintah sudah support atau belum? Kira-kira berapa persen sih supportnya pemerintah terhadap teman-teman disabilitas itu? Oke, kalau support pemerintah itu sebenarnya sudah banyak ya, karena kan sampai sekarang pun pemerintah sudah memberikan banyak hal yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Seperti akses, sekarang di Jakarta banyak perbaikan akses, jalan-jalan trotoar sekarang sudah ada guiding block, tentunya itu buat teman-teman netra, terus kemudian tanda-tanda jalan juga lebih jelas gitu. Buat teman-teman menggunakan kursi roda, sekarang juga ada pembatas motor supaya nggak masuk ke trotoar. Pasti ada perubahan untuk
akses yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Bahkan untuk Transjakarta ada untuk kartu teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas bisa menggunakan transportasi umum secara gratis gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah sangat banyak memberikan bantuan. Kalau dibilang berapa persennya, saya nggak tahu ya perkembangannya saat ini ya, karena saya tidak memantau yang lebih dalam. Cuma sih kalau misalnya dibilang banyak yang diberikan, tapi masih di kota-kota besar gitu. Jadi yang menurut saya sih ini masih bertahap dan dibutuhkan untuk di daerah-daerah juga gitu, karena disabilitas kalau di kota ya masih cukup akses, masih bisa kemana-mana, tapi kebanyakan di daerah bahkan itu yang lebih susah teman-teman disabilitasnya untuk mendapatkan aksesnya gitu sih sebenarnya. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun sekarang berarti pemerintah sudah cukup memperhatikan kebutuhan teman-teman disabilitas secara fasilitas ya Mas, mungkin tapi belum merata saja ke daerah-daerah, belum sampai mungkin ya Mas. Betul betul, itu yang masih yang mungkin dipikirkan juga oleh pemerintah ya, bagaimana caranya supaya bisa mencapai ke daerah. Karena kan daerah kan juga nggak semuanya jalannya sudah beraspal, nggak semua jalannya sudah bagus juga, fasilitas internet juga belum semuanya dapat. Jangankan internet listrik aja ada yang belum dapat di daerah-daerah gitu kan. Jadi memang butuh PR itu untuk pemerintah. Saya nggak bisa bilang berapa persennya, tapi pemerintah setiap tahun tetap ada usaha untuk memperbaiki kebutuhan teman-teman disabilitas gitu. Oke, nah itu untuk dari segi fasilitas umum. Nah, setahu aku sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perusahaan yang mewajibkan untuk memasukkan teman disabilitas minimalnya 1%. Menurut Mas Pandu itu terrealisasi nggak sih untuk teman-teman disabilitas bisa bekerja di perusahaan? Oke. Kalau undang-undang itu sebenarnya kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya. Di undang-undang ini itu cakupannya banyak, tidak hanya membicarakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas bisa bekerja ya. Jadi isi dalam undang-undang itu ada bagian yang bilang bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki hak untuk bekerja, berwirausaha, juga berkooperasi. Saya lupa itu pasal berapa, tapi emang ada di situ. Jadi terus ada aturan juga bahwa perusahaan harus menerima 1% untuk teman-teman disabilitas dan untuk BUMN atau pemerintahan 2% gitu jumlahnya. Kalau sekarang sih sudah mulai beberapa ada, tapi tidak semuanya. Mungkin yang sedang dipikirkan itu karena ya udah kalau misalnya nggak nerima teman-teman disabilitas nggak ada hukuman kan, nggak ada punishment and reward gitu. Maksudnya kalau misalnya saya nerima disabilitas, reward dari pemerintah apa? Kalau misalnya saya nggak nerima, hukumannya apa? Nggak ada kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang masih belum merasa ada urgensinya gitu. Jadi sekarang itu belum semua teman-teman disabilitas bisa bekerja juga. Bahkan yang paling terbaru yang saya tahu sih, di tahun 2020 ini kemarin itu pemerintah sempat membuat KND. KND itu Komisi Nasional Disabilitas, di mana KND ini nanti akan dibawa pemerintah, dibawa presiden yang nantinya akan membantu untuk dan bertanggung jawab kepada bertanggung jawab kepada presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, which is ini akan bagus untuk supporting Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi untuk yang KND ini sudah ada aturannya juga, kalau nggak salah ada di Perpres 68 tahun 2020. Jadi ini benar-benar masih tahun ini 2020 ini dibuat. Ini akan mendukung dari keputusan yang Undang-Undang Nomor 8 2016 nih gitu. Tapi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Kebetulan kemarin juga sudah ada rapat besarnya, tapi kebetulan saya nggak bisa ikut karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi saya hanya tahu bahwa sudah berproses sekarang membentuk tim KND sendiri yang nantinya akan memantau kinerja pemerintah dan juga pelaporannya ke pemerintah juga, evaluasinya apa yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke Mas, untuk yang terakhir nih, kayak ada nggak sih harapan Mas Pandu untuk negara Indonesia atau untuk masyarakat Indonesia agar terus mendukung teman-teman disabilitas menuju Indonesia inklusif? Kalau aku pribadi sih berharapnya
masyarakat Indonesia sekarang lebih membuka mata, banyak akses yang sudah terbuka untuk teman-teman disabilitas, tapi mungkin kita sendiri yang belum terbuka dengan teman-teman disabilitas. Coba berkaca ke kita sendiri yang non disabilitas, apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman disabilitas. Contoh kecil di tempat kerja, misalnya memang di kantor teman-teman ada teman-teman disabilitas yang bekerja di sana, libatkan dalam kegiatan, ajak untuk diskusi juga, dan kalau misalnya memang diminta sudut pandang juga, pasti ada sudut pandang lain yang kita nggak kepikiran dan teman-teman disabilitas kepikiran gitu. Misalnya seperti akses sekarang di kantor saya juga WFH juga, kebetulan ada 2 teman tuli di kantor saya, satunya lagi adalah autis, dan 2 teman tuli ini kan butuh diberi akses juru bahasa isyarat atau typist gitu. Akhirnya setiap meeting besar kita berusaha menyediakan typist meskipun kita belum bisa menyediakan juru bahasa isyarat. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman coba berkaca apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang kedua, kegiatan apapun libatkan. Tetangga sebelah disabilitas misalnya ajak aja gitu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat gitu. Kalau misalnya masyarakat lain ngerasa kayak ih ngapain sih anak itu diajak, ya udah biarin aja mereka bilang seperti itu atau diberikan edukasi bahwa ya dia juga manusia, dia sama seperti kita. Hanya caranya kita yang berbeda untuk berkomunikasinya. Kita non disabilitas jangan berhenti untuk membantu pemerintah juga karena pemerintah sendiri nggak akan bisa berjalan tanpa support dari masyarakat juga. Pemerintah itu cuma berapa persen sih dari masyarakat? Kalau misalnya dibilang itu, kalau dibilang di Indonesia itu ada 10, pemerintah itu cuma 1, 9-nya itu masyarakat gitu. Pemerintah itu bisa apa? Kalau misalnya ada tarik-tarikan gitu, pemerintah juga pasti kalah gitu sama masyarakat gitu. Tapi tetap supporting kita itu sangat besar buat pemerintah juga. Jadi kalau misalnya memang bisa, ayo kita bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan lebih inklusif, dimulai dari kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Informasi yang diberikan Mas Pandu ini sangat berguna untuk teman-teman presisi. Maaf jika saya mengganggu waktu Mas, dan terima kasih untuk informasinya. Salam. Sama-sama, terima kasih banyak, selamat berkegiatan. Nah teman-teman presisi, dari perbincangan tadi bersama Mas Pandu selaku ketua dari Pandulisane, bahwa sebetulnya pemerintah sudah mulai mensupport kebutuhan teman-teman disabilitas dari mulai fasilitas umum, undang-undang perlindungan, dan juga lowongan pekerjaan. Namun akan lebih maksimal lagi jika kita yang non disabilitas ikut membantu pemerintah untuk menuju Indonesia inklusi. Dan jangan lupa untuk terus menonton tayangan presisi lainnya pada channel YouTube Presisi. Yulana Citra dan tim Presisi pamit undur diri. Sampai jumpa.